Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi video ini direkam untuk keperluan perkuliahan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses seleksi dan penempatan. Ya, jadi kalau kita lihat proses seleksi dan penempatan itu adapun tahapan-tahapan sebelumnya ya yang perlu dilakukan adalah analisa jabatan, kemudian rekrutmen, baru seleksi dan proses penempatan. Ya. Nah, jadi yang pertama yaitu terkait dengan analisa jabatan. Ya, analisa jabatan. Ya, apa sih analisa jabatan itu? Analisa atau analisis jabatan ya. Sebenarnya analisa jabatan itu adalah proses melihat atau menganalisa sebuah posisi atau jabatan tertentu ya. Nah, apa yang dilihat dari analisa jabatan itu biasanya yang pertama adalah behavioral description ya, yaitu dari behavioral description ini ya, dari proses analisa jabatan ini biasanya menghasilkan sebuah daftar perilaku ya yang dilakukan karyawan dalam pekerjaannya. Jadi dalam sebuah pekerjaan ya, kira-kira atau dalam suatu posisi tertentu, kira-kira karyawan atau pekerja itu perilakunya apa saja, atau pekerjaannya itu apa saja, atau yang dilakukan itu apa saja. Ya. Nah, apa yang dalam proses analisa jabatan, biasanya yang dilihat itu adalah itu. Ya. Mencoba menyusun sebuah daftar perilaku yang dilakukan karyawan dalam pekerjaannya. Ya. Nah, berikutnya yang dilihat dari proses analisa jabatan itu juga past characteristics ya, yaitu karakteristik pekerjaan. Sebuah pekerjaan itu karakteristiknya apa? Seperti contoh misalnya seperti jam kerja, misalnya suatu posisi atau sebuah pekerjaan atau jabatan itu, misalnya jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Ya. Misalnya jam kerja yang kan kalau kita lihat jam kerja itu kan ada shift-shiftnya gitu ya, shift malam, shift siang, shift sore gitu. Nah, itu sebuah analisa jabatan harus memaparkan juga terkait dengan karakteristik pekerjaan, misalnya seperti jam kerjanya, kemudian kondisi kerjanya seperti apa, misalnya kan, apakah banyak berdiri, apakah banyak duduknya, gitu ya, apakah banyak di luar, apakah banyak di dalam ruangan, misalnya. Dan itu harus terlihat jelas ya di dalam sebuah hasil analisa jabatan. Dan kemudian peralatan apa yang digunakan ya, misalnya dalam pekerjaan tersebut, misalnya apakah menggunakan mesin ya, misalnya apakah komputer misalnya kan, apa misalnya menggunakan kebanyakan menggunakan kendaraan misalnya ya, ya itu harus jelas ya dalam sebuah pekerjaan ya terkait dengan karakteristik dari sebuah pekerjaan, contohnya seperti itu. Ya, jadi analisa jabatan juga melihat karakteristik dari sebuah pekerjaan ya. Contohnya tadi seperti jam kerja, kondisi kerja, ya, dan peralatan yang digunakan ya. Dan terakhir adalah sebuah analisa jabatan juga melihat ya atau menghasilkan personal karakteristik dari sebuah pekerjaan. Jadi personal karakteristik itu adalah karakteristik apa ya atau
lebih rincinya adalah pengetahuan, knowledge, skills, abilities, atau karakteristik lain, ya. Ini disingkat dengan KSEOS, ya. Jadi ini tingkatan ini cukup dikenal ya dalam proses analisa jabatan dan proses rekrutmennya di dalam keilmuan manajemen ya, yang melakukan proses-proses juga terkait dengan proses-proses rekrutmen ya. Ya jadi pengetahuan apa, skill apa, atau kemampuan apa dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan ya. Itu personal karakteristik. Tidak, jadi sebuah analis jabatan itu ya harus menyertakan ini ya, menghasilkan ini ya, sebuah analisa jabatan itu. Ada behavioral description, yaitu terkait dengan daftar perilaku yang dilakukan karyawan dalam pekerjaannya, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik personal ya, dari orang yang akan atau yang layak menempati suatu posisi atau jabatan ya. Nah, dari hasil analisis jabatan inilah yang kemudian dijadikan landasan ya untuk melakukan proses rekrutmen, rekrutmen dan seleksi ya, atau penempatan di dalam sebuah pekerjaan ya. Nah, disinilah peran orang psikologi ya, biasanya mencoba untuk melakukan untuk mengetahui ya personal karakteristik ini ya, personal karakteristik ini dari individu yang melamar. Apakah individu yang melamar tersebut mempunyai karakteristik yang sudah yang sudah dirumuskan ya melalui proses analisa jabatan ya. Karena tadi kalau proses analisa jabatan itu menghasilkan misalnya suatu jabatan itu misalnya apa pengetahuan yang harus dikuasai untuk menempati posisi tersebut. Misalnya dari segi pengetahuan, dari segi IQ misalnya, dan kemudian skills apa yang perlu dikuasai untuk posisi tersebut, dan kemudian abilities, kemampuan, dan berikutnya karakteristik ya, karakteristik apa yang harus ada pada suatu posisi atau suatu jabatan ya. Ya, karakteristik ini biasanya cenderung mengarah kepada, kalau ini pengetahuan, skill, kemampuan. Kalau karakteristik ini mencakup misalnya kepribadian, misalnya ya, kepribadian seorang ya, sikap gitu, kecenderungan seorang ya. Nah, itu juga biasanya sebuah pekerjaan juga menentukan, misalnya sebuah pekerjaan memerlukan karakteristik kepribadian tertentu misalnya ya. Misalnya ya jelas ya, kalau kita lihat contoh misalnya untuk bidang marketing tentu memerlukan orang-orang yang cenderung berkepribadian ekstrovert, dan yang itu biasanya membutuhkan orang yang komunikasinya baik misalnya, dan sociable misalnya, gampang bergaul misalnya. Nah, itulah yang menjadi menjadi tugas dari orang-orang psikologi biasanya untuk melakukan proses ini tadi ya, proses menentukan apakah orang tersebut memenuhi karakteristik dari sebuah pekerjaan tadi. Nah, dari situ kemudian tahapan selanjutnya ya, setelah kita menentukan ya, sebelum kita merekrut karyawan tentu kita punya jabatan yang perlu diisi, yaitu posisi ya, biasanya posisi apa saja yang perlu diisi ya, yang memerlukan karyawan baru gitu ya. Nah, berdasarkan
Nah, tentu berdasarkan analisa jabatan tadi, sebuah posisi kita sudah punya karakteristik atau karyawan yang seperti apa atau individu yang seperti apa yang diperlukan ya untuk menempati suatu posisi tadi ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan proses rekrutmen. Nah, jadi proses rekrutmen ini adalah proses untuk memilih berbagai sumber dari calon karyawan yang potensial dan usaha untuk menarik karyawan yang potensial tersebut agar bersedia masuk menjadi bagian dari organisasi. Ya. Nah, rekrutmen ini juga merupakan proses menarik calon karyawan untuk melamar pekerjaannya. Ya, biasanya ya proses rekrutmen ini dilakukan melalui proses pengumuman, biasanya melalui media massa misalnya kan, atau juga biasanya juga lewat perguruan tinggi biasanya kan, sering biasanya ada job fair gitu. Biasanya itu sering ya banyak ada job fair itu biasanya banyak perusahaan datang ke sebuah perguruan tinggi di mana dia merekrut mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus misalnya kan fresh graduate gitu ya, untuk direkrut gitu ya. Atau melalui sumber yang lainnya, misalnya melalui kolega atau melalui rekomendasi ya. Jadi seorang melamar pekerjaan itu tidak selalu lewat misalnya lihat pengumuman kemudian melamar, bisa juga misalnya melalui rekomendasi, misalnya HRD misalnya ada temannya misalnya minta tolong dicarikan karyawan seperti ini misalnya, bisa juga lewat seperti itu misalnya. Atau bisa juga melamar sendiri ya, lamaran dimasukkan gitu kan, meskipun terkadang tidak ada pengumuman resmi bahwa organisasi tersebut membutuhkan karyawan. Nah, tentu sebuah sebuah posisi, seberapa banyak orang yang melamar itu juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi ya sebuah negara ya. Jadi kalau contoh dalam contoh negara kita itu ya, tentu karena tingkat pengangguran itu masih cukup tinggi ya. Jadi setiap lowongan itu biasanya pasti banyak peminatnya. Ya. Dan terkadang karena tingkat pengangguran itu tadi ya, biasanya di sebuah pengumuman lowongan itu kan dibutuhkan misalnya seorang karyawan dengan persyaratan yang tertera ya, misalnya lulusan apa gitu kan, kemudian skill yang dikuasai gitu kan. Nah, terkadang banyak juga ya pelamar-pelamar yang sebenarnya dia tidak memenuhi syarat untuk melamar, tapi tetap memasukkan lamaran ya. Karena itu tadi ya, salah satunya karena kondisi ekonomi ya, karena tingkat pengangguran yang cukup tinggi ya. Meskipun dia tidak memenuhi syarat ya tetap saja dimasukkan ya. Biasanya seperti itu ya kalau saya lihat. Dan juga biasanya juga dipengaruhi oleh reputasi dari sebuah perusahaan ya, tentu ya perusahaan-perusahaan yang terkenal, yang bonafit misalnya, tentu ketika dia buka lowongan sebuah pekerjaan di situ pasti banyak pelamar yang memasukkan lamaran ya. Ya jadi ya, sebelum rekrutmen ya, proses menarik calon karyawan untuk melamar pekerjaan yang dibutuhkan ya, pekerjaan yang kita posisi yang kosong kemudian diumumkan gitu ya, itu namanya proses rekrutmen ya, proses menarik calon karyawan untuk melamar pekerjaan ya. Nah, berikutnya setelah rekrutmen, setelah banyak pelamar yang melamar ya, tentu ada proses seleksi karena tidak semua orang yang melamar itu dipilih ya, karena kita harus memilah
berdasarkan itu tadi, berdasarkan karakteristik personal yang sudah kita tentukan melalui proses analisa jabatan ya. Sudah punya standar ya, sebuah posisi itu misalnya pengetahuannya apa yang diperlukan, skillnya apa yang diperlukan, misalnya kecenderungan kepribadiannya seperti apa yang diperlukan. Nah, itulah yang dengan masuk proses seleksi ya, yaitu proses memisahkan antara pelamar yang diterima dan ditolak ya. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan itu tadi ya, knowledge, skill, abilities, and another characteristics yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan ya. Karena yang melamar itu tentu tidak semuanya punya ini ya, EOS yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Nah, disitulah proses seleksi berlangsung ya. Seleksi berlangsung. Nah, untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui knowledge-nya seperti apa, skills-nya, abilities, dan other karakteristik ini, disinilah peran orang psikologi biasanya banyak berperan ya di dalam proses organisasi ya, organisasi industri. Ya kalau secara faktual, kalau kita lihat di lapangan ya, orang psikologi itu yang peran atau keterampilan yang paling sering dibutuhkan itu di bidang ini ya, di bidang proses testing ini ya, untuk melihat proses tes psikologi ya, dalam proses rekrutmen ya. Bagaimana melihat apakah seorang calon pelamar itu dia memenuhi karakteristik yang sudah ditentukan tadi ya, dibutuhkan dalam satu pekerjaan ya. Ya dalam ya konteks Indonesia yaitu ya, kalau misalnya kemarin ada yang tanya di dalam forum diskusi misalnya, apa saja yang perlu dikuasai ya, atau hal yang fundamental yang harus dikuasai kalau orang psikologi pengen jadi HRD di organisasi gitu ya. Ya kalau saya lihat ya dalam konteks Indonesia saat ini ya, kebanyakan orang psikologi itu perannya di situ ya, banyak berperan di bidang proses-proses rekrutmen, yaitu melakukan proses untuk tes psikologi ya, tes psikologi. Dalam konteks Indonesia, karena yang banyak dibutuhkan itu ya, kalau pengen jadi HRD ya harus dikuasai itu ya, harus menguasai bagaimana proses-proses mengoperasikan alat tes untuk untuk mengetes orang apakah dia punya knowledge, skills, ability, dan karakteristik yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan ya. Jadi memang dalam konteks Indonesia masih lebih berkutat di bidang itu ya, orang psikologi di organisasi ya. Meskipun melakukan pekerjaan-pekerjaan lain ya, misalnya melakukan proses HRD lainnya, misalnya memberikan izin kalau misalnya karyawan sakit, melakukan penilaian kinerja, ya, apakah dia perlu naik gaji atau turun gaji misalnya. Ya itu ya. Nah di sisi lain kemudian saya teringat juga ada yang bertanya terkait dengan gaji ya, terkait dengan gaji ya. Terkait dengan gaji juga biasanya orang ditentukan oleh ini tadi ya. Saya sudah jawab di forum diskusi itu ya. Orang digaji itu biasanya berdasarkan pekerjaan yang dia lakukan dan apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut ya. Semakin sulit ya, semakin sulit syaratnya untuk melakukan sebuah pekerjaan itu biasanya gajinya kan semakin tinggi ya. Misalnya dari segi knowledge, misalnya suatu pekerjaan itu perlu IQ tinggi, misalnya pendidikan tinggi, tentu akan berbeda dengan suatu pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan tinggi ya, atau skill yang mumpuni ya. Tentu ditentukan oleh itu ya, berapa tinggi gaji atau upah seorang pekerja ya. Nah itu proses seleksi ya. Nah disinilah proses seleksi ini kemudian peran dari
Nah, untuk melakukan seleksi itu ya tentu orang psikologi ya melakukan ini alat-alat prediktor atau alat-alat tes ya. Apa di sini sebagai alat prediktor, yaitu sebenarnya alat tes itu kan untuk memprediksi ya, bukan apa namanya kemampuan yang masih bersifat potensial, yang biasanya bersifat potensial. Karena kita ingin melihat ini tadi ya, ini knowledge-nya, skill, atau yang disingkat KSEOS ini, ya untuk melihat itu kita melakukan proses-proses pengetesan, tes psikologi ya. Atau kita melakukan memprediksi ya, memprediksi apakah orang yang melamar itu karakteristik ini sudah sesuai, apakah dia mempunyai karakteristik ini ya, karakteristik yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan tersebut. Nah, itulah alat prediktornya ya. Untuk menentukan itu maka kita melakukan proses-proses tes ya. Alat prediktor itu misalnya ada tes kecakapan ya, tes kepribadian ya, ini untuk mengukur karakteristik kecenderungan kepribadian seseorang ya. Ya biasanya tes kepribadian ini objektif, ada yang proyektif ya. Objektif ini biasanya lebih ke kuantitatif. Kalau proyektif ini biasanya cenderung ke ya seperti ya kalian sebenarnya akan belajar ya di psikodiagnostik gitu ya. Lebih rincinya terkait dengan alat-alat tes itu tadi. Dan alat-alat tes itu biasanya sering digunakan dalam rangka memprediksi apakah seorang itu punya karakteristik yang sudah ditentukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ya. Ada tes situasional, ada informasi biografi, dan juga biasanya menggunakan wawancara ya untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan atau skill yang dimiliki oleh calon karyawannya itu tadi ya. Ya jadi di pertemuan ini tentu kita tidak akan membahas lebih rinci ya terkait dengan proses tes-tesnya ini tadi ya. Itu kalian akan pelajari setiap detailnya itu di mata kuliah yang berbeda ya. Misalnya untuk alat tes ini ya tentu kalian akan mendapatkan mata kuliah seperti psikodiagnostik ya. Tahu sekarang sampai berapa psikodiagnostik itu ya. Itu kalian akan belajar di situ ya. Dan itu untuk misalnya kalau untuk belajar misalnya kita bisa lihat di lembaga psikologi terapan di kampus itu juga biasanya juga sering dilibatkan dalam proses-proses seleksi ya, gitu ya. Nah itu alat-alat prediktor ini ya yang sering digunakan ya. Nah berikutnya ini juga perlu kita ketahui ya bahwa yang namanya alat tes atau alat prediktor itu harus mempunyai validitas ya. Ini saya sampaikan sekilas ya. Untuk lebih detail ya terkait dengan validitas, kalian akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah metode penelitian ya. Metode penelitian dan juga mata kuliah psikometri misalnya juga ada, dan mata kuliah penyusunan alat ukur psikologi ya. Itu biasanya akan dibahas terkait dengan konsep validitas. Nah, jadi di sini saya akan ulas secara singkat ya, bahwa yang namanya alat tes itu tentu syaratnya harus valid ya. Apa itu valid ya? Valid itu ya bahwa alat tes itu benar ya, benar untuk mengukur apa yang hendak kita ukur ya. Misalnya kalau kita ingin melihat misalnya sebuah pekerjaan butuh IQ sekian misalnya gitu kan, 100 ke atas misalnya. Nah, alat tes yang digunakan tentu harus menggunakan alat tes IQ ya. Tidak boleh menggunakan alat tes yang lain ya. Tidak benar kalau kemudian alat tes yang lain. Validitas. Nah, validitas itu ada validitas isi dan ada validitas prediktif ya. Validitas isi yaitu validitas yang terkait apakah sebuah
alat ukur atau sebuah alat prediktor atau alat tes itu tadi mengukur apa yang hendak diukur ya. Apakah isi dari pertanyaan-pertanyaannya itu benar mengarah kepada apa yang hendak diungkap dalam sebuah tes gitu ya. Itu namanya validitas isi ya. Jadi kalau misalnya ingin mengukur tentang kemampuan matematika misalnya, sebuah alat tes. Jadi isi pertanyaan-pertanyaannya itu harus terkait dengan matematika ya. Jangan sampai isinya itu ada pertanyaan terkait dengan misalnya pertanyaan tentang isu-isu Pancasila misalnya kan. Tentu itu sudah melenceng dari tujuan alat tes itu sendiri ya. Tentu alat ukur itu tidak valid secara isi ya kalau pertanyaannya melenceng dari apa yang hendak diungkap atau diukur dalam sebuah alat tes atau alat prediktor itu tadi ya. Itu validitas isi secara umum ya, kalian baca lagi nanti ya di metode penelitian. Kemudian juga ada validitas prediktif ya. Nah, ini yang paling penting juga ya. Jadi validitas prediktif itu seberapa mampu sebuah alat tes atau alat prediktor ini memprediksi apakah orang tersebut di masa akan datang benar-benar punya kemampuan yang hendak diungkap ya. Misalnya seperti ini contoh dalam validitas prediktif ini ya. Apakah nilai sekarang ini ujian seleksi masuk perguruan tinggi nasional itu, nggak tahu saya apa istilahnya sekarang. Kalau zaman saya itu SPMB ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi kalau seleksi atau alat tes SPMB itu bisa dikatakan mempunyai validitas prediktif apabila tes itu punya korelasi dengan performance mahasiswa ketika dia kuliah ya, misalnya seperti ini. Kalau misalnya tes SPMB-nya tinggi ya, tes seleksi masuk perguruannya tinggi, dan kemudian IPK-nya ternyata rendah misalnya gitu. Orang-orang yang sebagai contoh tes masuk perguruannya tinggi tetapi IPK-nya rendah. Nah, berarti tes seleksi ini tadi tidak punya validitas prediktif ya, karena tidak berkorelasi ya antara kemampuan dia yang sebenarnya ketika kuliah dengan nilai dia masuk SPMB tadi. Ya, begitu juga dengan kita contohkan di dalam proses seleksi ya, misalnya kita ngetes kepribadian sebuah pekerjaan butuh orang yang misalnya anggaplah ekstrovert misalnya kan. Ternyata tes itu menunjukkan bahwa orang itu memang tingkat ekstrovertnya tinggi. Nah, tetapi ketika sudah bekerja ternyata tidak seperti itu orangnya gitu ya. Ternyata orangnya tidak seperti itu. Ya, berarti bahwa alat tes itu tidak mempunyai validitas prediktif yang tinggi ya. Nah, tentu hal-hal seperti itu harus dihindari ya dari. Nah, itulah peran orang-orang psikologi itu memastikan bahwa alat ukur yang digunakan itu adalah alat ukur yang valid ya, baik secara isi maupun secara prediktif ya. Jangan sampai perusahaan itu sia-sia ya menggunakan melakukan proses tes psikologi ya, sementara tes itu tidak valid misalnya, ternyata ketika diterima ternyata tidak seperti yang disarankan oleh hasil psikotesnya gitu kan. Nah, itu akan merugi ya, percuma melakukan psikotes tapi ternyata ketika dia bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, maka di situ peran orang psikologi melakukan tes psikologi tentu tidak sembarangan, itu punya tanggung jawab
ya, punya tanggung jawab tersendiri, sehingga alat ukur yang digunakan itu harus dipastikan dia mempunyai validitas ya. Itu terkait dengan seleksi ya. Nah, ada juga mengukur kriteria ya, seperti yang saya katakan itu prediktif tadi ya. Nah, tentu orang yang sudah diterima itu biasanya tentu akan dilakukan proses penilaian kinerja ya. Penilaian kinerja, apakah orang itu benar-benar kinerjanya baik ya. Nah, tentu di situ akan dilihat, dimatchingkan dengan alat tes psikologi yang sudah dikerjakan, kemudian apakah sinkron ya dengan kinerjanya yang sebenarnya ya, kinerjanya yang sebenarnya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau alat tes psikologi itu mencoba memprediksi ya apakah karyawan itu punya kemampuan yang disyaratkan dari suatu pekerjaan ya. Nah, tentu ketika karyawan itu sudah benar-benar bekerja, itu akan dilihat apakah benar orang tersebut cocok untuk pekerjaan tersebut. Nah, alat tes psikologi yang baik ya itu harus punya korelasi yang tinggi ya terhadap rekomendasi misalnya dari segi kemampuan ya, dari hasil tes psikologi bahwa orang ini akan cocok dan kinerjanya akan cocok ya. Di kemudian hari ketika sudah bekerja dinilai kinerjanya itu juga harus punya korelasi yang tinggi. Kalau tidak punya korelasi yang tinggi ya itu alat tes psikologinya ketika melakukan proses seleksi tadi itu perlu ditanyakan tingkat validitasnya ya. Harus itu ya. Ya itu idealnya ya dari suatu proses tes psikologi yang harus ketika kita melakukan tes psikologi ya. Tidak hanya tes kemudian ya udah terserah perusahaannya gitu ya. Apakah nanti dia benar-benar kinerjanya sesuai yang diharapkan atau tidak gitu ya. Ya tanggung jawab moralnya orang psikologi di situ ya. Jangan sampai kita merekomendasikan orang tersebut ternyata kinerjanya juga tidak sesuai apa yang diharapkan gitu ya. Ternyata tidak memiliki ya kemampuan yang diperlukan dari suatu pekerjaan. Ya itu. Kemudian berikutnya itu ya terkait dengan alat-alat prediktor itu tadi harus punya validitas seperti itu ya. Dan dilihat juga bisa validitasnya dilihat dari penilaian kinerja ya. Nah, ini secara sekilas ya, lagi-lagi saya sampaikan di sini, saya sampaikan secara general saja ya, terkait dengan alat tes ini ya, atau metode seleksi ini tadi ya, tentu bukan di tempatnya di mata kuliah ini untuk bahas satu persatu ya, terkait dengan metode seleksi ini ya. Kalian harus pelajari lebih lanjut di mata kuliah tentu ya. Misalnya mata kuliah psikodiagnostik dan lain-lain ya. Ya misalnya tes intelijensi kalau dilihat kita perbandingkan ya terkait dengan aspek validitas, fairness, penerapan dan biayanya ya. Tes intelijensi validitasnya biasanya cenderung tingkatnya sedang, fairness-nya juga sedang, penerapannya itu juga biasanya sering kali dipakai ini tes intelijensi ini dalam proses rekrutmen misalnya. Cenderung yang bersifat klasikal ya untuk menentukan secara general orang itu misalnya punya kemampuan kapasitas kognitifnya seberapa tinggi biasanya ya. Biayanya juga rendah biasanya karena tesnya ini biasanya tes klasikal ya seperti tes tertulis dan bisa dilakukan serempak, banyak orang bisa melakukannya dengan berbarengan ya. Kemudian ada tes bakat minat, itu juga tingkat validitasnya sedang, fairness-nya tinggi biasanya. Nah ini apa yang saya sampaikan ini ya, saya ambil dari bukunya Muczynski ya, The Work and Applied Psychology ya. Jadi sumbernya dari sana. Dan kemudian, nah kembali lagi tes bakat minat penerapannya juga tidak setinggi dari tes intelijensi, biayanya juga rendah. Gitu. Tes kepribadian juga seperti itu ya, fairness-nya cukup tinggi, validitasnya sedang, penerapannya
lebih rendah ya dari yang lain ya, kepribadian ini ya. Karena biasanya memang sebuah pekerjaan ya dalam konteks tertentu lebih mengedepankan tes intelijensi, kemudian kemampuan-kemampuan performance, dan kemudian apalagi namanya itu skillnya yang perlu dikuasai ya. Ya tapi tidak berarti bahwa ini tidak jarang digunakan juga ya, karena ini juga sering digunakan sebenarnya. Dan biayanya juga sedang, dan interview ya kualitasnya rendah. Ya kenapa? Ya karena bersifat kualitatif biasanya interview ini, fairness sedang, penerapan tinggi ya biasanya, karena cenderung lebih apa namanya efisien biasanya ya, untuk biayanya juga sedang. Tugas situasional, informasi biografis ini cenderung melihat ke CV biasanya. CV itu biografisnya seorang itu terlihat di situ, juga itu dipertimbangkan ya dalam proses rekrutmen. Nah, informasi biografis ini validitasnya biasanya tinggi ya, biasanya dilihat misalnya informasi biografis itu untuk melihat pengalaman kerja misalnya. Fairness-nya sedang, penerapannya cukup tinggi dan biayanya juga rendah ya. Dan kemudian surat rekomendasi ya juga biasanya sering digunakan untuk melihat, ya, juga dipertimbangkan ya untuk menerima atau menolak seorang calon karyawan ya. Nah, validitasnya rendah karena ini sangat subjektif biasanya. Para rekomendasi ini biasanya didapatkan dari tempat bekerja sebelumnya ya, dan itu biasanya sangat subjektif ya. Biasanya tergantung biasanya hubungan dengan tempat kerja sebelumnya ya. Kalau hubungannya baik biasanya rekomendasinya juga baik biasanya. Fairness-nya rendah gitu ya. Penerapannya juga sering digunakan juga meskipun seperti itu, dan biayanya cukup rendah. Ya itu sekilas kalau kita lihat perbandingan dari setiap metode seleksi dengan dari aspek validitas, fairness, penerapan, dan biaya. Tapi ini tidak menjadi sebuah kira-kira perbandingan secara namanya tidak mutlak juga ya, gitu ya. Tergantung tempat atau sebuah negara ya. Kalau ini saya dapatkan dari Mudzinski ya, tentu proses membuat ini juga berdasarkan data-data yang ada di luar negeri ya, gitu ya. Ya ini sebagai pandangan saja, tidak bisa dijadikan patokan ya. Nah, kemudian setelah melakukan proses seleksi, kita sudah mendapatkan orang ya, Nah, tentu tahapan terakhirnya mendapatkan orang yang cocok, yang sesuai dengan kriteria dari sebuah kerjaan ya. Tahapan selanjutnya adalah penempatan, yaitu memutuskan pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh karyawan setelah diterima. Menempatkan karyawan pada bidang dan situasi yang bersesuaian. Ya ini sebenarnya penempatan yang seperti ini ya, kalau kita belum melakukan proses-proses analisa jabatan di awal ya. Biasanya ada juga perusahaan-perusahaan yang merekrut seperti misalnya fresh graduate gitu ya, di graduate itu direkrut biasanya sebagai posisinya itu cenderung biasanya manajemen trainee, itu akan dilatih, akan dilihat gitu ya. Biasanya yang dilihat itu hanya kemampuan-kemampuan yang bersifat general saja, misalnya tidak spesifik. Nah, dari situ kemudian akan dilatih lagi dan kemudian akan dilihat cocoknya di mana. Nah, penempatan ini lebih mengarah kepada proses-proses seleksi yang seperti itu tadi ya. Tapi untuk proses seleksi yang sudah jelas ya, posisi apa yang dibutuhkan, tentu ketika orang itu diterima tentu ditempatkan pada posisi yang dia lamar itu tadi ya. Itu ya terkait dengan proses seleksi dan rekrutmen karyawan ya. Nah, dan terakhir yang perlu saya sampaikan juga adalah terkait dengan proses seleksi, tentu ada
calon-calon karyawan yang tidak diterima ya dalam proses seleksi. Tentu pasti ada pihak-pihak yang ditolak ya, karena seleksi tadi kan untuk memisahkan antara yang mana diterima dan ditolak. Nah, tentu untuk orang-orang yang ditolak ini, tentu kita juga harus menaruh perhatian ya, menaruh perhatian terhadap orang-orang yang ditolak ini ya, tidak ditolak begitu saja ya, tidak kita tetap memperlakukan mereka dengan baik ya. Itu juga yang harus kalian perhatikan ya, kalau misalnya nanti kalian lulus menjadi HRD ya, itu harus kalian perhatikan juga ya, sebagai etika bagaimana cara misalnya menolak orang agar orang itu tidak tidak punya perasaan negatif ya, tidak punya perasaan negatif, dan harga diri mereka juga tidak direndahkan. Nah, itu juga harus tetap diperhatikan ya, tidak ditolak secara tanpa kita mempertimbangkan aspek-aspek psikologis ya dari pelamar yang ditolak ya, karena mereka melamar itu juga sudah melalui proses usaha ya, tidak misalnya mengirim lamaran itu kan sudah ada proses usaha gitu ya, tidak kemudian misalnya ya dibiarkan begitu saja. Misalnya ketika dia melamar, kita merekrut misalnya kan, kemudian dia melamar, tidak, kalau dia ditolak apa diterima tidak ada kabar misalnya kan, itu kan juga tidak baik ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap pengumuman yang kita umumkan bahwa kita menerima itu ya. Karyawan yang ditolak itu harus mengetahui alasan mengapa mereka ditolak gitu kan, itu harus jelaskan, sehingga mereka merasa tidak mempunyai perasaan negatif ya gitu. Ya, itu tentu dalam rangka menjaga reputasi dan investasi nama baik ya untuk perusahaan tersebut, untuk organisasi tersebut gitu ya. Ya, untuk dalam rangka itu ya perusahaan seharusnya menjelaskan ya pada karyawan yang tidak diterima itu mengapa mereka ditolak, dan dalam rangka mengurangi perasaan negatif dan menjaga harga diri mereka ya. Ya, ini menurut Smither ini dan kawan-kawan itu bahwa menemukan bahwa reaksi pelamar terhadap proses seleksi itu berkorelasi positif dengan kemauan untuk merekomendasikan perusahaan itu pada orang lain ya. Ya tentu sikap ya bahwa reaksi pelamar terhadap proses seleksi ya, bagaimana dia melihat proses seleksi itu, apa menilainya sesuatu sebagai yang positif atau negatif, itu berkorelasi dengan apakah dia mau merekomendasikan perusahaan itu nantinya kepada orang lain atau tidak gitu ya. Ya tentu ketika ditolak gitu ya, memang pasti ya orang yang sudah berharap misalnya kemudian ditolak itu pasti paling tidak ada muncul distress ya pada orang tersebut. Nah disinilah peran tim rekrutmen ini ya untuk meminimalisir perusahaan-perusahaan yang seperti itu ya. Jangan sampai dia punya asumsi yang negatif misalnya terhadap proses seleksi tersebut. Misalnya punya asumsi bahwa tesnya tidak fair dan segala macam misalnya. Nah tentu itu akan mengurangi reputasi ya, menurunkan reputasi dari sebuah perusahaan ya. Nah itu untuk menjaga reputasi, investasi, dan nama baik sebuah perusahaan, proses-proses seperti itu harus dilakukan ya, dalam proses seleksi karyawan. Ya, sementara itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi proses seleksi dan rekrutmen karyawan di perusahaan. Ya, tentu materi ini sangat general adanya ya. Jadi dari tahapan awal hingga akhir itu sangat perspektif general ya. Tentu untuk melakukan secara lebih rigid dan rinci itu kalian
harus menguasai kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik, ya, yang lebih spesifik, ya. Misalnya di awal tadi saya katakan bahwa harus untuk menentukan sebuah sebelum melakukan rekrutmen itu kita melakukan analisa jabatan dulu, ya. Ya tentu analisa jabatan ini tidak selalu dilakukan sebelum rekrutmen, ya. Biasanya sebuah organisasi itu sudah ada hasil analisa jabatan, ya, tentu, ya. Nah, itu yang kita gunakan sebagai patokan untuk melihat apa sih yang dibutuhkan dari pekerjaan yang akan kita cari karyawannya tersebut, ya. Nah, proses-proses analisis jabatan ini juga tentu perlu kalian kuasai, ya, kuasai di mata kuliah yang lain, di mata kuliah analisa jabatan, ya. Kemudian setelah itu, setelah analisa jabatan ada proses rekrutmen. Nah, rekrutmen ini ya tentu bagaimana kita mengemas sebuah pengumuman, sebuah lowongan itu tentu perlu dipikirkan bagaimana desainnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana supaya banyak pelamar yang melamar, ya. Karena semakin banyak pelamar yang melamar, semakin banyak pilihan, ya, semakin banyak kandidat-kandidat yang potensial untuk dijadikan karyawan yang menempati posisi tertentu, ya. Nah, berikutnya tadi nah tentu dalam proses itu tadi itu kita melibatkan pihak-pihak lain, ya, pihak-pihak lain dalam proses itu tadi. Nah, setelah itu kita melakukan setelah rekrutmen karyawan melamar, dari sekian banyak karyawan yang melamar, kita perlu memisahkan mana yang diterima dan mana yang ditolak. Nah, untuk melakukan proses inilah, di situ peran psikotes digunakan, ya. Peran psikotes digunakan. Nah, tentu kalian kemampuan ini juga perlu dipahami, ya, kemampuan teknisnya bagaimana melakukan proses-proses psikotes ini juga kalian biasanya kalian dapatkan di mata kuliah psikodiagnostik, gitu, ya. Dan juga kalian harus tahu aspek-aspek validitasnya, gitu, ya. Dan berikutnya terkait dengan proses penempatan dan kemudian penilaian kinerja seperti itu, ya, tentu akan kalian pelajari di lebih rinci, ya, di mata kuliah yang lain, ya. Jadi ini hanya sebatas secara general, ya, secara umum, gitu, ya. Nah, tentu dalam proses-proses tersebut tentu tidak hanya satu orang, ya, dari proses awal sampai akhir itu tentu melibatkan banyak orang, gitu, ya, banyak orang. Tapi secara garis besar prosesnya itu kira-kira apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Jadi itu saja, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan di drop di forum diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih.